Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribu la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Segala puji milik Allah. Kita diberi kekuatan hari ini, kita diberi kesempatan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bagian dari cara kita memuji Allah dalam bentuk perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Kita biasa menyebut hamdalah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Namun pujian itu sebenarnya tidak boleh berhenti di lisan. Ya, tidak boleh berhenti di sini saja. Pujian itu sesungguhnya harus berangkat dari pikiran, harus berangkat dari hati, diterjemahkan dalam bentuk lisan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Kalau saya memuji seorang idola saya, maka kelama-kelamaan saya memuji, lama-kelamaan saya akan berbuat sesuai dengan idola saya. Ya. Makanya di kalangan anak muda, kalau idolanya itu misalnya anak artis-artis Korea, maka jangan heran kalau anak-anak muda kita di Indonesia ini banyak yang lagunya kayak orang Korea. Nah, kita tidak terhitung kita muji Allah setiap hari, dari pagi, sore, siang, malam, dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk perbuatan. Maksud saya, apa kira-kira pujian itu kita terjemahkan? Sesuatu itu dipuji minimal karena 3 hal: benar, baik, indah. Ya, kalau orang perbuatannya benar, maka kita puji. Perbuatannya baik, sifatnya baik, kita puji. Kedua, tutur katanya indah, akhlaknya indah, kita puji. Betul nggak? Jadi ada 3 hal minimal yang menjadi unsur sesuatu itu dipuji. Ketika kita muji Allah, maka 3 itu harus terlihat dalam pikiran kita. Allah maha benar, ya. Allah maha baik, ya. Allah maha indah, ya. Ketika kita muji, tergambar nggak yang 3 itu? Kalau tergambar yang 3 ini, maka insya Allah siapapun yang memuji Allah akan berusaha untuk menjadi yang benar, menjadi yang baik, menjadi yang indah. Itu dia dampak dari memuji itu. Allah tidak tambah terpuji karena dipuji oleh manusia. Setuju nggak? Allah nggak akan bertambah pujiannya karena dipuji oleh manusia. Dan pujian Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun kalaupun manusia di bumi ini satu pun tidak ada yang muji. Setuju? Jadi kalau begitu kita muji Allah untuk apa? Untuk diri kita sendiri.
Agar orientasi orang Islam itu, agar orientasi setiap mukmin itu berkisar pada 3 hal. Benar, baik, indah. Jangan baik dulu, benar dulu. Apa bedanya baik sama benar? Benar itu ada standar. Saya bisa mengukur sholat ibu benar atau tidak, sah atau tidak, karena ada standarnya. Kalau rukun-rukunnya tidak dikerjakan, sehebat apapun bacaannya, maka bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena ada standar. Itu benar namanya ya. Kemudian baik, baik ini relatif. Baik itu relatif. Ya, dalam artian lebih dari benar. Kalau kita mengatakan berbuat kepada seseorang A, kemudian dibalas A, itu namanya baik. Tapi kalau kita jadikan A jadi B 2, namanya benar. Yang ketiga lebih lagi, indah. Ya, mudah-mudahan kita ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, yang 3 tadi tergambar. Apa yang 3? Benar, baik, indah. Ya Allah, benarkan sikap kami. Ya Allah, perbaiki hidup kami. Ya Allah, indahkan amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan di bagian pertama sini kan? Ini kan 4 ayat. Jadi kalau Quran kita Quran pojok, maka kita sudah selesai di sini nih 4 ayat. 1 2 3 4. 4 ayat itu kemudian kita pun sudah bisa milah. Kita sudah bisa membagi. 3 ayat berkaitan dengan pembukaan cerita. Awal ceritanya baru yang pertama, ayat keempat kan? Bisa dipahami? Yuk, saya ulang-ulang ini sehingga nanti harapannya ketika kita disebut surat Yusuf, kita betul-betul punya frame di sini. Ya, punya frame di sini kita. 3 ayat pertama surat Yusuf itu berkaitan dengan, kalau bahasa ininya, preambul. Berkaitan dengan muqaddimah. Berkaitan dengan pembukaan. Dimulai dari Kitabum Mubin, kemudian Allah menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian mempergunakan akal. Yang ketiga, di Quran ini Allah menceritakan cerita terbaik, ahsanal qasas itu. Nah, di ayat keempat baru mulai ceritanya. Apa ceritanya? Ketika Yusuf bermimpi, ya, Yusuf mengabarkan mimpinya kepada ayahnya, ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, itu baru ceritanya. Jadi ceritanya baru ayat keempat. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku lihat mereka, li, kepadaku, sajidin, sujud. Sampai di situ bisa pahami? Lanjut. Ya. Jadi maaf, saya mau bongkar di sini dulu. Selama ini pemahaman kita terhadap satu surat itu tidak pernah utuh karena ini belum mau. Kali dalam bahasa sederhananya begini. Kita ngajarin anak kita matematik, tambah-tambahan belum lancar sudah disuruh kali-kali. Iya. Besok kali-kalinya belum lancar lagi, langsung bagi. Bagi-bagi belum lancar lagi, langsung akar. Yang ada anak stres, ngerti enggak? Begitu selama ini. Jadi saya ingin menata awal di surat Yusuf ini sehingga harapan saya kita semua punya gambaran. Oke? Pemahaman kita semua tentang surat Yusuf beda dulu dengan sekarang. Amin. Beda sekarang dengan nanti. Bedanya itu apa? Bertambah. Kita tidak hanya lagi tahu bahwa Yusuf itu dibaca ketika lagi hamil. Oke? Kita tidak lagi hanya tahu sekedar Yusuf itu
berkaitan dengan cerita yang hanya sepotong-sepotong, tapi saya berharap kita mendapatkan bukan saja ceritanya tapi polanya kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Di ayat ke-5 sekarang, ayat ke-5. Saya bangun ini dulu. Kalau di ayat ke-4 itu Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kita bayangkan kalau seandainya anak bercerita kepada kita, setelah anak selesai cerita kita jawab kan? Iya kan? Setelah anak menceritakan kepada kita, kita respon. Nah, ayat ke-5 ini adalah respon dari Yakub terhadap cerita Yusuf. Sampai di situ paham? Baik, kita masuk ayat ke-5. Qala ya bunayya, ya bu, ketika Ismail bercerita kepada Ibrahim, ingat Nabi Ismail kan juga mimpi kan, ya, menceritakan kepada ayahanda Ibrahim, ya bunayya, wahai ya abati, wahai bapakku. Oh, Nabi Ibrahim yang bermimpi, Nabi Ibrahim yang bermimpi. Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah. Insyaallah engkau dapat, kata Ibrahim, termasuk orang, kata Ismail, termasuk orang yang sabar. Ya bunayya inni arafil manam, sama. Ya bunayya inni arafil manami an azbahuka fanzur madza tara. Baru nyambung. Aku melihat dalam tidur, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Menggunakan ya bunayya. Ya bunayya. Dengan panggil ibu semua bertemu nanti. Ini dari kata ibni. Ibni itu anakku. Ibni anakku. Kemudian berubah menjadi bunayya. Ini namanya tasghir. Oke, satu dulu. Wawasan. Jadi kita dalam belajar ada yang disebut wawasan, ada yang disebut ilmu. Mengapa ini saya sampaikan? Karena kita banyak bertemu dalam Quran ya bunayya kan? Saya berharap melalui momen surat Yusuf ini selesai itu. Dimanapun nanti asal katanya ibni anakku. Dari ibni berubah menjadi
perubahan ini namanya tasghir. Apa namanya? Tasghir. Tasghir itu dari kata mengecilkan, pengecilan. Oke, kalau belum ini jangan dicatat dulu, saya jelasin lagi biar jelas. Ya. Bunayya itu berasal dari ibni, anakku. Kemudian berubah menjadi bunayya. Proses dari sini ke sini itu namanya tasghir. Tasghir itu mengecilkan. Nanti kita lihat mengapa pakai bahasa mengecilkan. Ibu berbicara dengan anak yang satu umur 18 tahun, satu umur 2 tahun. Beda nggak cara ngomongnya? Gitu. Ya, satu. Nah, dalam bentuk lain menggambarkan kasih sayang, menggambarkan kemesraan. Ya kan? Kalau kita berbicara dengan anak yang umur kecil, jadi itu pengecilan. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW maka Nabi gelar kepadanya dengan Abu Hurairah. Hurairah itu dari kata hirrah. Hirrah itu kitun. Hirrah itu sama dengan kitun. Kitun itu bahasa ininya cat. Disebut dengan Hurairah. Nah, Hurairah ini sama dengan bunayya. Nama mengecilkan untuk memperlihatkan begitu akrabnya si Hurairah ini dengan kucing, begitu mesranya. Saya ingin mencontohkan tadi bunayya ini. Selesai? Ini anakku. Bedanya kedekatan. Anak. Kesayangan apa, Bu? Neng. Kalau yang lakinya apa? Asep, Kasep. Ya, itu panggilan kemesraan. Sampai di situ paham? Nah, dari kepada kita bahas ini dulu, kemudian kita lihat bahwa ayah menyembelihmu. La taksus ini nahi. Ada lagi la itu bagi 2. La ada 2. Ada
Nafi berarti tidak. Nahi berarti dulu kita bungkus. Dalam Quran, la yang pakai lam alif, yang bacanya 2 harokat, ada 2 kemungkinan. Bisa la nafi, nafi itu menafikan, menidakkan, enggak artinya tidak. Bisa nahi. Kapan tidak? Kalau ibu kemungkinan bisa artinya tidak, namanya lan. Tahu nyambung apa enggak tuh? Nah, salah satu ciri yang tadi sudah ada, bisa tidak, bisa aja. Kalau tidak namanya apa? Jangan berarti. Sekarang salah satu ciri la yang berarti jangan, huruf akhir kata kerja sesudahnya mati. Kumpulin satu dulu. Salah satu ciri la ini berarti jangan, nahi ini, huruf akhir kata kerja sesudahnya mati. Bukan itu sama dengan itu pengembangan, tidak. Alon-alon, kalau ada yang silakan tanya. Butuh saya tata dari awal ini. Saya tidak akan nambah terus, ya. Kita mau berapa tahun selesai? Jelas berapa ayat pun dapat. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cirinya adalah kata kerja baris akhir kata kerja sesudahnya mati. La taqra, ijlis, duduk. La tajlis, udkhul, masuklah, jangan masuk. La tadkhul, sampai berubah perintah kelarangan kita sudah bisa mengubah. Sujudlah, jangan sujud. Banget bahasa Arab. Sujudlah, jangan sujud. La tasjud, huruf dalnya mati kan? Sampai di sini paham? Alhamdulillah. La taksus ini sudah kali yang ketiga ini kita bertemu. Ini sudah yang ketiga. Kita lihat. Pertama, nakusu. Nakusu. Kosos. Iya kan? Di ayat keberapa? Ayat ketiga. Ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika qasasi bima auhayna ilaika Qur'an. Dengan qasas sudah bertemu. Oh, cerita ya, kita sudah dapat. La taksus,
engkau ceritakan. Siapa yang bilang jangan? Yakub. Siapa melarangnya? Musa. Taksus, jangan engkau ceritakan. Faham? Yuk. Naya Kola. Dia berkata, siapa yang berkata di sini? Yakub. Yakub berkata, ya bunayya, hai aku, la taksus, jangan engkau ceritakan. Faham? Ru'yaka. Ibu, sahabat Quran semua, ini kita bungkus dulu. Ini kita sudah. Apa kata kerjanya? Ro'ai aku tak engkau lihat. Oke, itu udah lancar. Alhamdulillah. Nah, ini kata benda. Ru'ya sini diterjemahkan mimpi, maka ru'yaka diartikan mimpimu. Saya ulang prosesnya, paham banget. Ra'aitu bahasa artinya aku melihat, karena melihatnya dalam tidur maka namanya mimpi. Mimpi itu ada sendiri bahasa Arabnya nanti, ya. Nah, sehingga ini asal katanya dari ro'a. Ro'a, sedangnya yaro. Ro'a artinya melihat. Aku ro'a itu. Ramadan kan sibuk. Sibuk apa? Ru'yah. Sibuk ru'yah. Melihat. Ru'ya ceritakan, ru'yaka mimpimu. Mimpi siapa di sini? Oh, keren banget kita bacanya. Di setiap kata ganti kita sudah tahu arahnya kemana. Yang mengatakan jangan adalah Yakub, yang dilarang kalau bahasa kitanya, ya. Ke siapa? Ala, kepada ikhwatik, saudara-saudara. Ikhwatik, saudaramu. Ya, pahami dulu. Ya, Pak. Iya. 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 Oh, alhamdulillah kalau sudah dapat ini. Ya. Mengapa menjadi ro'yaka bukan ro'yuka? Karena ada sesudah perintah, sesudah larangan. Setiap sesudah perintah dan larangan pasti bentuknya jadi objek. Iqra kitabak. Bukan iqra kitabuka, iqra kitabak. Tuh. Kedua tadi ikhwatik, kenapa? Karena ada Allah di depannya. Oke, nanti kita bahas. Yuk kita
Kita tutup, coba kita bangun tadi sudah kita bahas. Ya aku. Nah, di sini saya berharap kita dapat punya rasa ketika menyebutkan ini. Apa rasanya? Begitu mesranya Yakub dengan Yuk kita tadaburi. Kita sebagai orang tua mesra nggak dengan anak? Oke? Kita sama orang tua, sebagai orang tua mesra nggak dengan anak? Yakub saja memanggil anaknya ya bunayya, bukan ibni, tapi ya bunayya. Paham? La taksus, jangan kamu kepada siapa? Ala ikhwatik, kepada saudaramu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu. Yusuf mempunyai 12 orang saudara. Di bawah Yusuf, ibunya meninggal. Sehingga dengan demikian masih dalam kondisi saya rasa sisi ini saja wajar kalau Yakub memberikan perhatian lebih kepada sudah tidak punya sementara yang lain kan sudah gede-gede, walaupun nggak punya ibu, pun oleh yang 10 orang ini setuju nggak? Dan cukup saja, bagi kita juga begitu. Sama, tapi kadang-kadang betul nggak? Mama gitu deh, kalau sama dedek itu kan berarti kritis tuh, kritikan itu ya, giliran gua, giliran saya dapat begitu karena kalau udah berhubungan dengan anak yang nomor 3, ya pastilah anak kesayangan. Yang lain nggak sayang, ya pastilah anak ini anak. Walaupun sebagai orang tua berusaha untuk seadil-adilnya. Itu dari segi itu. Belum lagi dari segi perilaku. 10 ini mimpinya Yusuf ini sebagai satu isyarat bagi Yusuf. Saudara memperparah rasa irinya, bahkan dari rasa iri yang parah itu nanti muncul apa bedanya iri sama dengki? Kalau iri itu cuman kita tidak suka aja ngelihat orang punya sesuatu, itu iri. Tapi kalau diterusin irinya, dipupuk terus rasa irinya, nanti munculnya dengki, merusak yang orang. Ya, bedanya? Ya. Wow, dia beli mobil baru, awas tar lewat bos itu mobil. Nah, besar. Jadi itu sebabnya kalau bagaimana jangan dengki, irinya jangan dibesarin, Yang boleh iri itu berkaitan dengan kebaikan. Pasti nggak akan dengki kalau iri dengan kebaikan. Masya Allah, ibu sebelah saya ini hafal Quran, bahasa Arabnya bagus. Saya iri sama ibu, boleh. Nggak akan mencelakakan orang ini. Bahkan saya pengen belajar deh bu, minta nomor WA-nya, barangkali saya mau nanya, kan? Itu. Bisa dipahami? Wahai anakku, mimpi saudara-saudara, sudah terjemahannya.
qala ala ikhwat. Betul nggak bacanya? Panjang pendeknya? Betul. Yang ini mandi ala. Ya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ikhwatik. Ya. Satu. Kedua, dimanapun kita bertemu dengan la dari sisi baca sebaiknya intonasinya naik. Ada dua, ada tidak atau jangan. Ya. Tidak ada orang secara psikologis yang mengatakan tidak itu dalam irama datar. Apalagi kalau jangan. Ya. Pasti jangan nadanya tinggi. Ya. Nah, kita bawa ini. Ya bunayya la anak kita sus ru'yaka ala ikhwatik. Yuk. Qala ya bunayya la taqsus ya bunayya la ya la qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. 1, 2, 3. Bareng-bareng tapi bareng-bareng. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Qala ya ru'yaka ala ikhwatik. Hafal? 2 poin sudah dapat. Bahasa Arabnya sudah dapat, terjemahan dapat.
bacaannya. Bagus, hafal. 3 poin. Ya, Masya Allah. Lanjut. Oke. Quran. Coba tidak usah lihat Quran. Arah ya, dengarkan apa yang kita tulis tadi, apa yang sudah kita baca tadi, sekarang dengerin. Tergambar. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala yo 2 3. Kalau kita hafal 1 ayat saja dari Quran, kita 2 kali. Pertama kita hafal. Kedua, dari ada karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu enggak akan masuk dan ininya enggak bersih. Berarti kan bisa masuk, saya pikir bersih. 1, kedua, berkali-kali saya sampaikan untuk Al-Quran istighfar itu artinya membersihkan ini, membersihkan ini. Yuk. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebut ada kata atas, kata dari larang. Ini artinya Yakub kenal persis itu 10 orang saudara Yusuf itu. Ini kalau kamu ceritakan pasti. Ini protek Yusuf alaihi salam. Kita lihat. Maka yakidu kaida. Ini kata kerja bentuk sedang, ini isim dhamir. Maaf.
Masdar maksud saya ya. Di surat apa kita berkata kaidah? Jadi sebelum kita bahas, kita coba bongkar. Kaidah itu berkali-kali kan disebut dalam Quran. Wa akidu da fama kaidahum fi tadlil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Kumpulin semua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaid itu arti tipu daya. Apa artinya? Tipu daya, ya. Hum ruwaida kidu kaida. Tipu daya mereka dengan tipu daya. Al-Fil Allah menjadikan tipu daya yang dilakukan oleh dan bala tentaranya semuanya sia-sia. Sedemikian hebatnya tipu daya yang dibuat oleh ya, melalui dari luar negeri. Di Mekah tapi tidak bantuannya, tapi sudah triliun dikucurkan tapi gagal. Dengan pasukan bergajah yang sedemikian banyak untuk persenjataan itu kita kembali ke sini. Yakiduna, asal katanya yakiduna, mereka melakukan tipu daya. Jadi yang difahami tadi dari larangan Yakub kepada Yusuf jangan menceritakan tadi, Yakub tidak lagi menyebutkan ada kata khawatir, takut, ya, tapi menyebut kidu. Siapa? Saudara-saudaranya. Apa bunyi ayatnya tadi, saudara-saudara itu? Ikhwati. Jadi kalau begitu di sini ada hum, mereka. Siapa merekanya? Itu intinya. Yakidu, maka mereka akan melakukan tipu daya laka kepadamu. Kamunya siapa di sini? Yusuf, keren. Kalau ini sudah dapat mah Yusuf. Kaida, dengan satu tipu daya. Ini kata kerja, ini kata benda. Fayakidu, ki dua harakat, bukan tipu daya. Kamu satu tipu atau kalau arti maksudnya, maka mereka akan melakukan tipu daya kepadamu. Fayadulaka kaida. Sekarang kita lihat bacanya. Ki ada ya mati, dua harokat.
Du dhammah waw mati. Dua-dua. Fayakidu laka kaida. Ya. Fayakidu laka. Dua, tiga. Fayakidu laka kaida. Fa maka yakidu mereka melakukan. Satu. Kalau di depan ada ya, kan selama ini saya sebutkan kalau di depan ada ya, belakang ada waw, non. Ini sudah otomatis bentuk sedang atau yang akan datang.